Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan kunci jawaban pada tema 9, benda-benda di sekitar kita kelas 5. Pada halaman 82, 85, 86, 92 dan juga di halaman 93. Baik, langsung saja kita jawab di halaman 82 dulu. Nah, bagi kamu yang baru bergabung di YouTube saya ini, kamu bisa melihat halamannya itu di pojok kanan paling atas ya. Misalkan di sini halaman 82. Oke. Baik, kita jawab soal nomor 1. Produk yang diiklankan. Nah, di sini kita diminta untuk menuliskan merek produk. Di sini ada mie sedap instan. Ciri-ciri bahasa yang terkandung dalam iklan mie sedap instan ini yaitu kalimat dalam iklan tersebut bersifat singkat, padat, menarik, dan jelas. Pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran dengan menekankan pada kata puas sedapnya, sehingga halayak terpengaruh untuk menikmati kesedapan mie tersebut. Berikutnya soal nomor 2 produk yang diiklankan yaitu Quiver Video. Nah, dari Quiver Video ini, ciri-ciri bahasa yang terkandung dalam iklan Quiver Video adalah kalimat dalam iklan tersebut bersifat singkat, padat, menonjolkan informasi yang dipentingkan, dan jelas. Pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi halayak dengan menekankan pada kata belajarnya nomor seru, kualitasnya nomor 1. Oke, ya. Berikutnya soal nomor 3, produk yang diiklankan itu adalah All New Avanza. Dari ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam iklan All New Avanza, yaitu kalimat dalam iklan tersebut bersifat singkat, padat, menarik, pilihan kata yang tepat, pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi halayak dengan menekankan pada kata satu untuk sejuta impian. Nah, berikutnya sekarang kita di halaman 85. Di halaman 85 kita diminta untuk menuliskan laporan hasil diskusi tentang makna penting persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagai berikut. Nah, di sini kita tuliskan 3 makna penting persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ini merupakan dari hasil diskusi kita ya. Baik, yang pertama adalah menjalin kebersamaan dan saling melengkapi antara satu sama lain. Nah, di dalam membangun persatuan dan kesatuan, yang namanya menjalin kebersamaan itu sangat penting dan harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya yang kedua, menjaga keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Nah, untuk menjaga persatuan dan kesatuan kita, kita harus hidup berdampingan dan menjaga keharmonisan kita. Yang ketiga, menepiskan semua perbedaan yang ada dalam masyarakat. Nah, walaupun di dalam masyarakat itu berbeda-beda, bermacam-macam sukunya, bermacam-macam warna kulitnya, bermacam-macam agamanya, maka itu kita tinggalkan perbedaan tersebut. Artinya, kita tidak menyebut-nyebutkan perbedaan, tidak membuli perbedaan, tidak mencaci perbedaan, tetapi kita saling menyatukan perbedaan tersebut. Sekarang kita akan jawab di halaman 86. Di halaman 86 ini kita diminta untuk menuliskan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap menjalin persatuan dan kesatuan seperti berikut. Nah, di sini kita menuliskan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap kita dalam untuk membangun persatuan dan kesatuan. Baik, yang pertama adalah menyaksikan Festival Budaya Nusantara. Nah, di sini itu merupakan cara bentuk kita dalam mengapresiasi budaya-budaya daerah lain di dalam Festival Budaya Nusantara tersebut. Itu cara menghargai budaya-budaya yang dari daerah lain. Berikutnya yang kedua, memberikan kebebasan beribadah bagi warga lain yang berbeda agama. Nah, di Indonesia kan kita memiliki beberapa macam agama yang diakui oleh negara. Oleh sebab itu, kita sama-sama saling menghargai ketika ada teman kita ingin beribadah dan dia berbeda agama dengan kita, maka kita memberikan kebebasan beribadah kepada teman kita. Jangan jangan kita halangi dia untuk beribadah karena itu adalah hak mereka dan kewajiban mereka kepada Tuhan yang mereka yakini. Berikutnya yang ketiga adalah hidup berdampingan dengan warga yang berbeda suku, agama, dan budaya.
Nah, ini merupakan kewajiban kita adalah hidup berdampingan. Jangan sampai kita tidak bisa bercampur dan berbaur ataupun bergaul dengan orang-orang yang berbeda agama kita, dengan orang-orang yang berbeda suku kita maupun berbeda budaya. Nah, oleh sebab itu kita harus tetap bergaul, saling sharing, saling berbagi cerita mengenai budaya-budaya yang kita miliki. Berikutnya yang keempat adalah ikut bergotong royong di lingkungan sekitar. Nah, ini harus kita lakukan agar ini untuk memperkuat persatuan dan kesatuan kita di dalam berkehidupan bertetangga maupun bernegara. Kemudian yang kelima adalah bekerja sama dan bahu-membahu menyelesaikan pembangunan balai RT. Nah, di sini dalam kerjasama itu merupakan salah satu dari sikap kita untuk menjalin persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan ini. Baik, sekarang kita lanjut ke halaman 92. Di sini kita diminta untuk menuliskan hasil identifikasi tentang kegiatan-kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar. Nah, di sini misalkan ada kegiatan pertanian, kemudian ada kegiatan perdagangan. Nah, itu kita tuliskan di sini. Kemudian nanti produk unggulan yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tersebut ada apa gitu ya. Maka baik kita jawab langsung saja kegiatan-kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar. Yang pertama adalah pertanian. Nah, di tempat saya itu kegiatan-kegiatan masyarakat setiap hari, setiap pagi, setiap sore itu adalah pertanian. Kemudian yang kedua, nah, masyarakat petani itu dia menyambi sebagai peternak. Dia ternak ayam, ternak kambing, ternak sapi. Terutama di daerah itu ada banyak orang yang ternak ayam, ternak sapi, dan ternak kambing. Nah, berikutnya yang ketiga adalah perdagangan. Nah, perdagangan ini pasti kita temui di lingkungan kita semua ya. Dimanapun kita berada, yang namanya perdagangan itu pasti ada kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Baik kalian di sekolah, kalian akan menemui perdagangan karena kalian akan membeli barang-barang yang ada di sekolah maupun di kantin sekolah dan di perjalanan kalian menuju sekolah. Yang keempat ada jasa. Nah, jasa ini juga kalian temui misalkan di sekolah kalian itu pekerjaan jasa itu adalah gurumu. Nah, gurumu itu kan bekerja sebagai guru, maka dia bekerja dalam bidang jasa. Baik, kita sekarang akan menuliskan produk unggulan. Dari pertanian itu produk unggulannya ada padi, cabai, dan tembakau. Kalau itu di tempat saya, nanti disesuaikan saja di tempatmu. Kemudian yang kedua, daging sapi, daging ayam, daging kambing, dan telur ayam ini merupakan hasil peternakan yang ada di tempat saya atau di daerah sekitar saya itu penghasilan produk unggulan dari peternakan. Berikutnya adalah perdagangan. Nah, perdagangan ini sembako. Nah, pasti di setiap yang namanya kita hidup pasti yang membutuhkan orang yang berdagang sembako. Kemudian yang terakhir adalah pendidikan dan potong rambut. Nah, yang tadi yang saya jelaskan di pendidikan itu ada pekerjaan guru itu adalah pekerjaan jasa atau kegiatan jasa. Kemudian potong rambut juga merupakan kegiatan-kegiatan di masyarakat yang berupa jasa. Selanjutnya di halaman 93, banyak benda-benda bekas di sekitarmu yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan. Tentu saja dengan cara mendaur ulang, misalnya memanfaatkan gelas plastik bekas air mineral untuk bahan membuat bunga plastik. Selain itu dapat pula memanfaatkan barang kerang-kerang sebagai bahan membuat hiasan atau figura dan masih banyak lagi yang lainnya. Semuanya itu dapat dijual di tempat wisata sebagai souvenir. Pernahkah kamu menemukan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan benda-benda bekas? Diskusikan bersama dua orang temanmu dengan menyebutkan benda bekas, cara pengolahan, dan cara penjualan hasil pengolahan. Tuliskan hasil diskusi pada kolom berikut. Baik, kita tuliskan saja ya. Di sini benda bekas yang digunakan adalah bungkus atau kemasan deterjen. Nah, cara pengolahan dari bungkus atau kemasan deterjen tersebut yang pertama adalah dibersihkan menggunakan mesin cuci, kemudian dikeringkan. Selanjutnya dipilih berdasarkan ukuran, kemudian dijahit menjadi tas barang. Nah, berikutnya itu adalah cara penjualan. Cara penjualan dari tas barang yang dibuat dari kemasan deterjen adalah dijual ke pedagang pasar.
Nah, sekarang kita akan jawab di 93. Ayo renungkan. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Apakah kamu sudah memahami semua kegiatan yang kamu lakukan hari ini? Adakah yang ingin kamu tanyakan kepada teman, bapak, atau ibu guru terkait dengan materi yang kamu pelajari? Ayo bertanyalah untuk kemajuan dirimu. Baik, di sini jawabannya adalah hari ini saya telah belajar tentang sikap rasa ingin tahu, percaya diri, dan bertanggung jawab. Pengetahuan tentang ciri iklan elektronik, makna penting persatuan dan kesatuan, kegiatan ekonomi, keterampilan tentang mengidentifikasi, mengkomunikasikan, dan menuliskan. Nah, itu saja merupakan kunci jawaban pada pembelajaran kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.